Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanis buatan aspartam yang terdiri dari anggota kelompok yaitu Muhammad Torik dengan NIM 77, Asya Nabila dengan NIM 78, dan Farida Nur Febrianti dengan NIM 79. Latar belakang produksi minuman beredar luas di masyarakat seiring meningkat pertumbuhan industri di Indonesia. Minuman instan kemasan telah banyak beredar luas di masyarakat. Pada produksi minuman tersebut sering ditambahkan pemanis buatan yang kadarnya harus diperhatikan, karena apabila mengonsumsinya berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Salah satu jenis yang digunakan pada pembuatan minuman adalah aspartam. Hal tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan karena harganya yang murah dan tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibanding pemanis alami seperti sukrosa. Aspartam termasuk pemanis yang rendah kalori dan penggunaannya juga telah disetujui. Makassar merupakan salah satu kota tempat produksi minuman yang banyak beredar di pasaran. Produksi minuman tersebut biasanya diolah di pabrik dengan pengawasan ahli dan ada juga yang diproduksi di rumah tanpa pengawasan ahli. Dan salah satu sasaran penjualan minuman rumahan tersebut adalah sekolah dasar dan anak-anak menjadi sasaran utamanya. Tujuan. Adapun tujuan dari analisis aspartam yaitu menentukan kandungan dan kadar pemanis buatan aspartam dan menetapkan kadar tersebut sesuai yang diterapkan Menteri Kesehatan. Metode analisis aspartam yang digunakan adalah High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Karena analisis dengan metode ini cepat, daya bisa baik, pekat, penyiapan sangat mudah dan dapat dihubungkan dengan detektor yang sesuai dari Johnson 1991. Dari hasil analisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan menghitung area puncak sampel minuman di mana diperoleh kadar rata-rata sebagai berikut. Sampel A sebanyak 7,5658 mg per kg, sampel B sebanyak 198,3445 mg per kg, sampel C sebanyak 258,279 mg per kg, sampel D sebanyak 226,5515 mg per kg, sampel F sebanyak 45,5389 mg per kg, sampel G sebanyak 140,37488 mg per kg. Hal ini menunjukkan bahwa keenam sampel mengandung aspartam dengan kadar yang masih berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu 600 mg per kg BB, sedangkan sampel E tidak mengandung aspartam. Pembahasan metode HPLC. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga diperoleh sampel sebanyak 7 minuman, yaitu minuman A, B, C, D, E, F, dan G tersebut jenis warna yang berbeda. Mewakili tempat pengambilan sampel. Sampel minuman A, B, C, D, F, dan G mengandung aspartam yang masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yaitu 600 mg per kg BB. Sampel E tidak mengandung aspartam. Sampel ditimbang terlebih dahulu sebanyak 10 gram, kemudian ditimbang seksama. Dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 50 ml, ditambah 25 ml fase gerak. Dikocok
Kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda dikocok dan disaring dengan penyaringan membran 0,45 dan disonikasi. Kemudian siapkan juga larutan baku sebagai pembanding dengan sampel minuman sebanyak 25 mg aspartam baku, yang kemudian ditimbang seksama dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan lagi 25 ml fase gerak sampai larut, dan diencerkan dengan fase gerak sampai larutan baku induk yang kemudian dikocok. Kemudian dipipet 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, dan masukkan dalam labu ukur 50 ml. Tambahkan fase gerak sampai batas tanda dan kemudian dikocok. Kemudian saring dengan penyaring membran 0,45 dan sonikasi kurang lebih 5 menit. Larutan baku dan larutan uji menggunakan fase gerak yang sama, yaitu dapat natrium dihidrogen fosfat atau pH 2,6 dan asetonitril 82,5, 17,5. Kemudian larutan siap untuk dianalisis. HPLC dijalankan dengan laju air 1,2 ml per menit, detektor UV sama dengan 210 nm. Fase diam yang digunakan adalah oktadesisilan dengan partikel 5. Yang pertama diinjeksikan adalah larutan baku agar nantinya diperoleh hasil kromatogram dan menjadi pembanding dengan sampel larutan uji yang telah disiapkan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan hasil penelitian metode HPLC, menunjukkan bahwa dari ketujuh sampel yang mengandung aspartam ada 6, yaitu sampel A, B, C, D, F, dan G. Kadar yang terdapat dalam minuman tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yaitu 600 mg per kilogram BB. Sedangkan sampel E tidak mengandung aspartam. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.